Hello everyone, my name is Fajar. Would like to present material of economy monetary. Oke, kita lanjut yang uh, materi yang pertama, yaitu adalah materi uang dan peran bank dalam perekonomian. Kita akan membahas topik-topik utama di materi uang dan bank. Yang pertama ada pengertian dan fungsi uang, kedua sejarah perkembangan uang, jenis-jenis uang, peran bank dalam perekonomian, yang terakhir adalah kesimpulan. Pertama ada pengertian dan fungsi uang. Pengertian uang adalah alat tukar yang diterima secara umum dalam transaksi ekonomi untuk memperoleh barang dan jasa. Uang menjadi komponen penting dalam kehidupan modern. Nah, uang tuh juga tidak hanya sebagai alat tukar biasa, tapi juga bisa sebagai simbol-simbol kepercayaan gitu. Nah, orang mau menerima uang karena orang tuh percaya kalau uang tuh bisa dipakai lagi gitu, kayak buat beli barang yang lain, buat beli bahan-bahan makanan atau segala macamnya lah gitu. Nah, untuk yang kedua, fungsi utama uang. Uang memiliki 4 fungsi utama. Yang pertama adalah sebagai alat tukar. Nah, alat tukarnya itu dengan uang kita tidak perlu menukar barang dengan barang gitu. Contohnya kayak kita beli nasi goreng dengan uang, tapi tidak perlu menukarnya dengan ayam atau beras gitu. Biasanya ada satuan hitung. Nah, satuan hitung tuh kayak uang membantu kita untuk mengukur dan membandingkan harga. Misal kayak tahu harga mobil tuh berapa, apa lebih mahal atau lebih murah gitu dari motor. Yang ketiga ada penyimpan nilai. Maksudnya tuh kayak uang tuh bisa disimpan untuk digunakan nanti, misalnya kayak kayak kita mau menabung, nyimpan uang di bank, atau kayak menabung gitu buat liburan akhir tahun. Nah, dan yang terakhir ada alat yang sah gitu. Maksudnya tuh kayak uang bisa digunakan lagi gitu, atau untuk membayar utang, pajak, dan kewajiban lain-lainnya secara resmi gitu. Kayak itulah. Fungsi ini tuh mempermudah banget buat aktivitas ekonomi kita. Pentingnya pemahaman peran dan fungsi uang membantu individu mengelola keuangan pribadi dan membuat keputusan ekonomi yang lebih baik gitu. Oke. Selanjutnya ada sejarah perkembangan uang. Nah, era barter ke uang barang. Pada awalnya masyarakat tuh melakukan pertukaran barang secara langsung, barter. Ketidakseimbangan nilai tukar menyebabkan munculnya barang seperti garam, kain, dan logam mulia. Nah, metode ini tuh kayak kurang efisien gitu. Misalnya kayak kita punya kambing, ingin tukar ke beras, tapi belum tentu yang punya beras nih mau gitu, apa, mau sama kambing kita, apa, atau kayak yang punya beras nih emang butuh gitu, kayak apa, butuh emang yang punya beras nih butuh kambing kita gitu. Nah, selanjutnya ada munculnya uang logam dan kertas. Munculnya uang logam menjadi solusi karena tahan lama dan bernilai. Kemudian uang kertas dikembangkan oleh pemerintah untuk efisiensi dan keamanan dalam penyimpanan serta distribusi. Nah, contohnya tuh. Ya karena kan uang logam dan kertas ini lebih praktis dan resmi gitu, dicetak pemerintah atau bank sentral. Jadinya masyarakat juga percaya kalau uang ini tuh bisa bisa hmm, bisa bernilai dan ada nilainya gitu.
Nah, lanjut kayak ke era modern dan digital. Kini uang berkembang menjadi digital seperti kartu kredit, uang elektronik, dan cryptocurrency. Teknologi semakin memudahkan transaksi dan memudahkan sistem keuangan yang cepat dan efisien. Nah, contohnya tuh ada UFO, GoPay atau Bitcoin. Lebih cepat dan praktis, tapi dibutuhkan teknologi dan keamanan yang tinggi juga gitu. Selanjutnya kita ke jenis-jenis uang. Berdasarkan bentuk fisik, uang dibedakan menjadi uang logam, uang kertas, dan uang digital. Masing-masingnya memiliki kelebihan dan kekurangan penggunaannya sehari-hari. Nah, itu tadi contohnya seperti yang ini tadi. Contohnya ada uang logam, uang kertas, seperti uang digital atau uang elektronik. Nah, berdasarkan lembaga penerbit, uang kertas diterbitkan oleh bank sentral yang digunakan secara fisik, sedangkan uang giral berupa saldo di rekening bank yang digunakan untuk transaksi non tunai. Ya, itu tadi yang contohnya seperti eh, uang digital kayak contohnya UFO, GoPay atau Bitcoin tadi. Nah, lanjut ke evolusi jenis uang. Jenis uang terus berkembang mengikuti kebutuhan masyarakat dan kemajuan teknologi dari bentuk fisik ke bentuk digital yang semakin praktis dan juga enak gitu dibawa kemana-mana. Kita nggak perlu kayak nyimpen uang tuh di dompet kebanyakan gitu. Kalau di dompet kan sejuta aja udah tebel gitu kan. Tapi kalau di bank digital tuh enak banget tuh. Mau bawa sejuta, mau 10 juta, wah, enak banget. Nggak nggak apa tuh namanya? Nggak makan banyak ruang gitu. Lanjut ke peran bank dan perekonomian. Fungsi intermediasi bank menghubungkan pihak yang kelebihan dana penabung dengan pihak yang membutuhkan dana pemilik usaha, mendorong produktivitas dan investasi, mengatur stabilitas keuangan, memulai bank sentral, pemerintah dapat mengatur jumlah uang yang beredar dan tingkat suku bunga yang menjaga kestabilan perekonomian. Pendorong sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi dengan membantu kredit dan layanan keuangan lainnya. Banyak mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Dua, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan uang. Pertama adalah latar belakang. Permintaan uang adalah jumlah uang yang ingin dimiliki oleh individu atau masyarakat ya pada suatu waktu tertentu untuk memenuhi kebutuhan transaksi, berjaga-jaga, dan investasi. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan uang membantu dalam pengembalian kebijakan moneter yang tepat oleh bank sentral. Jenis-jenis permintaan uang. Yang pertama ada permintaan untuk transaksi uang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti membeli makanan, membayar, dan transportasi. Dua, permintaan untuk berjaga-jaga. Uang disimpan untuk menghadapi keadaan yang tak terduga seperti sakit atau kehilangan pekerjaan. Nomor tiga, ada permintaan untuk spekulasi. Uang disimpan sebagai cadangan investasi ketika suku bunga turun atau harga aset menjadi menarik. Penjelasannya, faktor pendapatan individu atau rumah tangga yang berpengaruh besar terhadap permintaan uang. Semakin tinggi pendapatan, semakin banyak uang yang dibutuhkan untuk melakukan transaksi.
Kemudian kenaikan pendapatan juga memungkinkan seseorang menyisihkan uang untuk berjaga-jaga atau spekulasi. Contohnya, seorang pegawai yang gajinya tinggi akan memegang lebih banyak uang untuk berbagai keperluan dibandingkan pegawai yang gajinya rendah. Faktor suku bunga. Tingkat suku bunga mempengaruhi keputusan seorang untuk memegang atau menyimpan dalam suatu aset dalam bentuk aset. Jika suku bunga tinggi, orang lebih tertarik menabung atau membeli obligasi sehingga permintaan uang menurun. Jika suku bunga rendah, orang memilih menyimpan uang tunai karena hasil investasi rendah. Suku bunga disebut juga sebagai harga uang karena suku bunga mencerminkan biaya peluang dari memegang uang tunai dibandingkan menyimpan atau menginvestasikannya. Semakin tinggi suku bunga, semakin besar juga harga yang harus dibayar jika seorang memilih untuk menyimpan tanpa menginvestasikannya. Faktor-faktor sistem pembayaran. Kemajuan teknologi mempengaruhi cara orang menyimpan dan menggunakan uang dengan hadirnya e-money, mobile banking, dan QRIS. Permintaan terhadap uang tunai menurun. Masyarakat lebih memilih pembayaran digital yang lebih cepat dan praktis. Namun, permintaan terhadap uang dalam bentuk digital meningkat terutama untuk transaksi daring. Kesimpulannya, permintaan uang dipengaruhi oleh banyak faktor terutama pendapatan, suku bunga, teknologi, dan kebijakan masyarakat. Yang kedua, setiap faktor saling berhubungan dan dapat berubah seiring waktu. Yang ketiga, bank sentral perlu memahami faktor-faktor ini agar bisa membuat kebijakan moneter yang efektif dan menjaga kestabilan ekonomi. Oke, lanjut yang materi ketiga, penawaran uang dan peran Bank Sentral Indonesia atau BI. Pengertian penawaran uang. Penawaran uang adalah jumlah total uang yang beredar dalam perekonomian tertentu. Terdiri dari uang kartal, uang tunai, dan uang girau, uang rekening dalam bank. Nah, penawaran uang adalah jumlah total uang yang disediakan oleh otoritas moneter. Dalam hal ini, BI atau Bank Indonesia untuk beredar di masyarakat. Uang fisik seperti uang kertas dan logam serta uang yang disimpan di bank bisa digunakan untuk transaksi. Penawaran uang yang sangat penting karena mempengaruhi inflasi, suku bunga, dan pertumbuhan ekonomi. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran uang. Penawaran uang dipengaruhi oleh kebijakan moneter bank sentral, tingkat suku bunga, cadangan bank, serta permintaan masyarakat terhadap uang. Saat ekonomi tumbuh dan permintaan meningkat, bank sentral dapat menambah pasokan uang melalui berbagai kebijakan. Instrumen kebijakan moneter Bank Indonesia. Operasi pasar terbuka atau OPT. Pembelian atau penjualan surat berharga pemerintah untuk mengatur jumlah uang yang beredar. 2. Fasilitas diskonto. Penetapan suku bunga pinjaman kepada bank umum. Yang ketiga, cadangan wajib minimum atau yang disingkat GWM. Persentase dana yang harus disimpan bank di BI. Tujuan kebijakan moneter Bank Indonesia. Kebijakan moneter Bank Indonesia adalah untuk menjaga kestabilan nilai rupiah, nilai baik terhadap inflasi domestik maupun terhadap mata uang asing. Hal ini dicapai melalui pengendalian jumlah uang yang beredar dengan berbagai instrumen seperti suku bunga, operasi pasar terbuka, dan cadangan wajib minimum.
Kebijakan ini juga diarahkan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan keuangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjut sambil memastikan kelancaran sistem pembayaran di dalam negeri. Peranan Bank Indonesia dalam penawaran uang yang pertama adalah mengendalikan jumlah uang beredar agar sesuai dengan kebutuhan perekonomian. 2. Menjaga kestabilan moneter. 3. Menjadi lender of the last response. Yang keempat, mengatur dan mengawasi sistem perbankan nasional. Dampak penawaran uang terhadap perekonomian. Penawaran uang yang terlalu banyak dapat menyebabkan inflasi, sedangkan jika terlalu sedikit bisa menghambat pertumbuhan ekonomi. Keseimbangan penawaran uang penting untuk menjaga stabilitas harga, mendorong investasi, serta mendukung pertumbuhan ekonomi secara berkelanjut. Sebagai kesimpulan, penawaran uang penting bagi kestabilan ekonomi. Yang ketiga, Bank Indonesia memiliki peranan vital dalam mengendalikan jumlah uang yang beredar. Yang ketiga, kebijakan moneter perlu dengan kondisi. Fungsi dan peran bank umum dan lembaga keuangan lainnya. Apa itu lembaga keuangan? Lembaga yang bergerak dalam bidang keuangan, menyediakan jasa seperti simpan pinjam, investasi, dan pembayaran. Nah, bank umum itu adalah lembaga keuangan yang paling sering kita jumpai, contohnya seperti kayak BRI, BCA, Mandiri, dan lain-lainnya. Bank umum juga menerima simpanan dari masyarakat dan menyalurkan uang tersebut dalam bentuk pinjaman atau kredit. Bank juga menawarkan berbagai jasa seperti transfer uang dan pembuatan rekening. Pengertian bank. Bank umum adalah lembaga keuangan yang menerima simpanan dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito, dan memberikan jasa keuangan lainnya. Fungsi bank umum menerima simpanan giro, tabungan, dan deposito. Yang kedua, menyalurkan kredit pinjaman modal, usaha, atau konsumsi. Yang ketiga, menyediakan jasa keuangan seperti transfer, clearing, kartu kredit, dan valuta asing. Yang keempat, sebagai peranan keuangan menghubungkan pihak yang surplus dan pihak defisit. Peran bank umum. Yang pertama ada mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pembiayaan usaha, meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan kemudahan akses kredit. Yang ketiga ada stabilitas moneter melalui pengaturan suku bunga. Yang terakhir ada modernisasi sistem pembayaran seperti QRIS. Pengertian lembaga keuangan yang bukan bank. Nah, apa sih itu lembaga keuangan yang non-bank? Lembaga ini juga berperan dalam menyediakan layanan keuangan, tetapi juga seperti bank karena tidak menghimpun dana dari masyarakat secara langsung. Mereka berfokus kepada layanan keuangan khusus seperti pembiayaan asuransi atau penggadaian LKBB yang diawasi oleh OJK. Jenis-jenis dan lembaga keuangan non-bank. Yang pertama ada penggadaian, yang kedua ada leasing, ketiga ada asuransi, yang keempat ada dana pensiun, yang kelima ada koperasi simpan pinjam. Peran lembaga keuangan non-bank. Yang pertama ada meningkatkan inklusi keuangan bagi masyarakat. Yang kedua ada menjadi alternatif pembiayaan usaha kecil dan mikro.
Yang ketiga ada mendorong budaya menabung dan merencanakan keuangan. Yang keempat ada memberikan perlindungan risiko melalui asuransi dan pensiun. Perbandingan bank dan lembaga keuangan non-bank. Bank umum menerima simpanan seperti memberikan kredit dan diawasi oleh OJK dan BI. Contohnya ada BRI, Mandiri, dan BCA. Lembaga keuangan non-bank tidak menerima simpanan dan memberikan pembiayaan. Contohnya ada penggadaian, asuransi, dan leasing. Terakhir ada kesimpulan, bank umum adalah lembaga keuangan lainnya penting bagi sistem keuangan nasional. Yang kedua ada saling melengkapi untuk menjangkau seluruh masyarakat. Pemahaman fungsi dan peran membantu penggunaan layanan keuangan yang bijak. Proses penciptaan uang giral dan penggandaan uang money multiplier. Pengertian uang giral, apa itu uang giral? Uang giral adalah uang yang disimpan dalam bentuk simpanan di bank. Contohnya ada rekening giro, tabungan, dan deposito yang dapat digunakan untuk transaksi non tunai. Contohnya transfer, cek, dan kartu debit. Contohnya ada saldo di rekening bank yang digunakan untuk belanja online. Berbeda dengan uang kartal adalah yang pertama ada uang kartal, uang fisik yang dikeluarkan oleh bank sentral, uang giral yang diciptakan oleh bank umum melalui sistem kredit. Proses penciptaan uang giral, bagaimana bank menciptakan uang giral? Yang pertama ada deposito awal, nasabah menyimpan uang tunai misalnya 10 juta di bank A. Yang kedua, cadangan wajib, bank wajib menyimpan sebagian misalnya 10% dari 1 juta di bank sentral. Lalu sisanya dikreditkan, 9 juta dipinjamkan ke nasabah B. Siklus berulang, nasabah B membelanjakan uang, penerima penyimpanan di bank C meminjamkan 90%-nya, dan seterusnya. Ini ada konsep multiplier atau penggandaan uang. Konsep penggandaan uang yang pertama, formula money multiplier. 1, reservoir requirement. Contohnya jika RR sama dengan 10%, maka penggandaan 1/0,1 sama dengan 10. Artinya dari 10 juta deposito awal, uang giral maksimal yang tercipta adalah 10 juta kali 10 sama dengan 100 juta. Contoh matematiknya, siklusnya dari deposito 100, cadangan wajibnya 10%, jadi pinjamannya ada 90%, lalu lanjutnya ada 90%, 90% dari 90 dari 10% dari 90 ya 9, jadi sisanya pinjamannya ada 81. Lalu siklus ini akan berulang terus sampai dengan terciptanya 100 juta. Faktor yang mempengaruhi reservoir requirement. Semakin rendah RR, semakin besar penggandaan. Kedua, kebocoran jika nasabah menarik tunai, proses terhambat. 3, permintaan kredit, ekonomi lesu, minat pinjaman rendah, uang giral sedikit. Kesimpulannya, 1 ada uang giral diciptakan oleh sistem perbankan dan siklus kredit. Kedua, money multiplier menunjukkan daya ungkit bank dalam menciptakan uang. Yang ketiga, bank sentral mengatur proses ini dengan kebijakan RR. Pengertian, tujuan, dan fungsi bank sentral. Pengertian bank sentral, apa itu bank sentral? Bank sentral adalah lembaga negara yang bertanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi sistem moneter suatu negara serta menjaga stabilitas nilai mata uang. Contoh bank sentral ada Indonesia, ya. Bank sentralnya ada Bank
Indonesia disingkat BI, Amerika Serikat ada Federal Reserve disingkat di Fed, Eropa ada European Central Bank atau disingkat menjadi ECB. Tujuan bank sentral, mengapa bank sentral dibentuk? Yang pertama ada menstabilkan nilai mata uang, mencegah inflasi atau deflasi berlebihan. Contohnya BI menaikkan suku bunga untuk menekan inflasi. Yang kedua, stabilitas sistem keuangan, memastikan bank umum dan lembaga keuangan beroperasi dengan sehat. Yang ketiga, pertumbuhan ekonomi, menjaga suplai uang agar seimbang dengan produksi barang atau jasa. Selanjutnya ada fungsi bank sentral. Yang pertama ada kebijakan moneter, mengontrol jumlah uang beredar melalui OPT atau operasi pasar terbuka, jual atau beli surat berharga, penetapan suku bunga, cadangan wajib bank umum. Yang kedua ada regulator dan supervisor bank, mengawasi kesehatan bank umum, memberikan izin dan sanksi kepada bank. Yang ketiga ada penyedia likuiditas, bertindak sebagai leader of the last resort, pinjaman darurat untuk bank yang kesulitan likuiditas. Yang keempat ada pengelolaan cadangan devisa, menjaga cadangan devisa untuk stabilkan nilai tukar. Contohnya intervensi di pasar falas. 5. Agen pemerintah, mengelola rekening pemerintah dan pembayaran utang negara. Contoh peran bank sentral, yang pertama ada inflasi di tahun 2024, BI menaikkan suku bunga acuan menjadi 6% untuk menekan kenaikan harga. Di krisis 1998, BI mengatur likuiditas untuk menstabilkan harga rupiah. Digitalisasi, BI mengatur sistem pembayaran digital. Contohnya ada QRIS dan BI Fast. Kesimpulannya, bank sentral adalah penjaga stabilitas moneter suatu negara. Yang kedua ada tujuan utama, stabilitas harga, sistem keuangan dan ekonomi. Yang ketiga ada fungsi kunci moneter, pengawasan bank, likuiditas dan devisa. Oke, sekian dari my presentation dan thank you.